Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah. Ramadan as-sanata at-taminata lil hijrah, di bulan Ramadan tahun 8 setelah hijrah, yaitu tahun 8 Hijriah. Ba'da sulhil Hudaybiyah indammat qabilatu Bani Bakar li Quraisy wa indammat qabilatu Khuza'ah li halfil muslimin. Setelah perjanjian Hudaybiyah ini perjanjian tahun 6 Hijriah, Nabi ingin umrah akan tapi dihadang-hadang oleh orang Quraisy ya, di pintu masuk kota Mekah, sehingga Nabi SAW tertahan di Hudaybiyah. Hudaybiyah ini desa di dekat kota Mekah. Dan di sanalah terjadi kesepakatan, yang mana di antara isi kesepakatannya siapapun boleh bergabung kepada Quraisy dan siapapun boleh bergabung kepada kaum muslimin. Dan juga di antara kesepakatannya adalah tidak saling berperang selama 10 tahun. Dan Nabi boleh umrah di tahun berikutnya, yaitu di tahun 7 Hijriah. Maka bergabunglah kabilah Bani Bakr dengan orang-orang Quraisy, dan bergabunglah Khuza'ah kepada kaum muslimin. Wa kana baina Bani Bakr wa Khuza'ata tharat wa dima'un fil jahiliyah. Antara Bani Bakr dan suku Khuza'ah terjadi dendam nenek moyang dan pertumpahan darah di masa jahiliyah. Wa dhata yaumin ta'arradat qabilatu Khuza'ah li'udwan min qabilati Bakr al-muwaliyah li Quraisy. Setelah perjanjian Hudaybiyah ini, yang mana seharusnya saling menahan senjata, maka di tahun 8 ini ya, terjadilah pengkhianatan Bani Bakr, yaitu Bani atau suku Khuza'ah diserang oleh Bani Bakr, yang mana Bani Bakr adalah sekutunya orang Quraisy. Wa qutilu minhum nahwa 20 rajula. Dari penyerangan pengkhianatan ini terbunuhlah 20 orang dari suku Khuza'ah. Dakhalat Khuza'atul haram lin najati bi nafsiha. Bahkan suku Khuza'ah ini sampai masuk Masjidil Haram. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri mereka. Jadi orang Arab tahu ini tanah haram, ini Masjidil Haram. Ya, tidak boleh darah ditumpahkan di sana. Walakinna Bani Bakr lahaquhum wa qatalu ba'dahum fil haram. Tetapi Bani Bakr lagi-lagi tidak mengindahkan kehormatan tanah haram. Mereka mengejar suku Khuza'ah ini walaupun sudah berlindung di Masjidil Haram. Mereka bunuh sebagian suku Khuza'ah sampai tadi terbunuhlah 20 orang. Kita lihat peta berikut. Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Jadi sebabnya ini tadi pengkhianatan Quraisy dan juga Bani Bakar kepada sekutunya Nabi, Bani Khuza'ah. Itu yang panah merah, biru, hijau, kuning, orange adalah kedatangan kaum muslimin tatkala mereka hendak menaklukkan kota Mekah. Artinya di sini Nabi membagi beberapa pasukan. Ada yang jalan kaki, ada yang naik kuda, ada yang bersama Nabi, ada yang bersama Ansar, ada yang bersama Khalid bin Walid. Sehingga Mekah dikepung dari segala arah, yang mana nantinya tidak ada jalan pilihan bagi orang-orang kafir Quraisy kecuali mereka masuk Islam afwaja, secara berbondong-bondong. Setelah pengkhianatan, pembunuhan, penyerangan tersebut,
Faja'a Amr bin Salim al-Khuzai, maka datanglah tokoh Khuza'ah yang bernama Amr bin Salim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhbiruhu bi udwani qabilati Bani Bakar alaihim wa ansyada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syi'ra, mengabarkan kepada Nabi atas pengkhianatan penyerangan Bani Bakar kepada mereka sambil menyenandungkan syair, ya Rabba inni nasyidun Muhammada hilfa abina wa abihil atlada. Wahai Allah, sungguhnya saya memanggil Muhammad, hilfa abina wa abihil atlada, sekutu ya, nenek moyang kami dan bapaknya kamilah yang melahirkan. Jadi ya, kakek moyangnya Nabi itu yaitu si Qusay, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, ya, si Qusay ini ibunya adalah dari suku Khuza'ah. Makanya kata si Amr bin Salim al-Khuzai, bapaknya lah kami yang lahirkan. Qad kuntum wuldan wa kunna walida. Ya, wahai Muhammad, sungguhnya engkau adalah anak kami dan kami adalah bapak kamu. Tsummat aslamna falam nanzi yada. Ya, dan kami bergabung bersama engkau dan kami tidak kami tidak mengangkat atau melepaskan ikatan perjanjian tersebut. Fansur hadakallah nasran a'tada, maka tolonglah kami, ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada engkau. Wad'u ibadallah ya'tu madada, panggillah hamba-hamba Allah, itu para sahabat, ya'tu madada, untuk menolong kami. Wa akhadha Rasulullah SAW yujahizul jaisa lil khuruji ila Makkah, maka Nabi SAW langsung bersiap-siap sambil menyiapkan pasukan untuk menyerang kota Mekah. Wa hadarat jumu'un kabiratun minal qabail, maka berkumpullah ya, suku-suku yang sudah masuk Islam ya, bergabung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taharraka jaisul muslimin bi qiyadati Rasulillah ila Makkah fi muntasafi Ramadan. Bergeraklah pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi dari kota Madinah di pertengahan bulan Ramadan. Minas sanati at-tamina lil hijrah, di tahun 8 kenabian. Wa balagha adaduhum nahwa 10,000 muqatil. Dan terkumpullah jumlah para sahabat ketika itu 10,000 pasukan siap tempur. Wa wasalu marwal dahran. Sampailah Nabi di daerah yang namanya Mar Az-Zahran, ya, ini antara Mekah dan Madinah. Wal taqan nabiyyu bi Abi Sufyan. Nabi bertemu dengan Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan adalah tokoh Quraisy yang masih hidup. Wada'ahu ilal Islam. Kemudian Nabi mengajaknya untuk masuk Islam, fa aslam. Dan Abu Sufyan ini akhirnya masuk Islam. Faqala al-Abbas. Abbas ini termasuk juga tokoh Quraisy, teman dekatnya Abu Sufyan tahu. Ya. Inna Abu Sufyan yuhibbul fakhra faj'al lahu syai'a. Abbas bilang kepada Nabi, wahai Nabi, Abu Sufyan ini adalah tokoh dan dia menyukai sanjungan. Ya. Maka buatlah sesuatu yang membuat dia bangga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW dengan hikmahnya mengatakan, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin, wa man dakhala al-masjida fahuwa amin, wa man aghlaqa babahu fahuwa amin. Tatkala Nabi masuk ke kota Mekah, maka Nabi bilang kepada para sahabatnya, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Ya, orang Quraisy manapun yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka darahnya aman, selamat. Wa man dakhalal masjid fahuwa amin. Siapa yang berlindung di Masjidil Haram, dia selamat. Wa man aghlaqa babahu fahuwa amin. Siapa yang menutup pintu rumahnya karena takut akan serangan Nabi, maka dia selamat. Tsumma raja'a Abu Sufyan musri'an ila Makkah. Segeralah Abu Sufyan menyampaikan kabar gembira ini ke Makkah. Wa nada bi a'la sautihi.
Kemudian dia mulai berteriak dengan suara yang sangat lantang, "Ya masyarakat Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, hada Muhammadun qad ja'akum fima la qibala lakum bih." Muhammad akan datang kepada kalian dan kalian tidak akan pernah sanggup melawannya selama-lamanya. Faman dakhala dari fahuwa amin. Siapa yang masuk rumahku, maka dia selamat. Wa man aghlaqa babahu fahuwa amin. Siapa yang mengunci rumahnya, maka dia selamat. Wa man dakhala masjid fahuwa amin. Siapa yang masuk Masjidil Haram, maka dia selamat. Fahara'an nasu ila duwarihim wa ilal masjid wa aghlaqul abwaba alaihim wa hum yanduruna min syuquqiha wa thuqubiha ila jaisil muslimin. Maka manusia saking ketakutannya mereka dan tidak akan mungkin menang melawan pasukannya Nabi, cepat-cepat lari ke rumah mereka, lari ke masjid, mengunci pintu-pintu rumah mereka, wahum yanduruna min syuquqiha wa thuqubiha ila jaisil muslimin, sambil mengintip di lubang-lubang jendela mereka. Wa dakhala jaisul muslimina Makkah fi sabahi yaumil jum'ah al-muwafaq 20 min Ramadan min as-sanati at-thaminati lil hijrah. Maka Nabi dan para sahabatnya kaum muslimin masuk ke kota Mekah pada pagi hari di hari Jumat yang bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan di tahun 8 Hijriah. Wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah min a'laha wa huwa yaqra'u qauluhu ta'ala. Kemudian Nabi SAW masuk Mekah dari arah utara, dari arah atas ya. Sebagaimana peta yang tadi sudah kita perlihatkan, inna fatahna laka fatham mubina, sambil membaca firman Allah, inna fatahna laka fatham mubina. Wahai Muhammad, sungguhnya kami akan buka untuk engkau ya, kemenangan yang sangat nyata, yaitu penaklukan kota Mekah. Wastaslamat Makkah, maka Mekah menyerah, maksudnya penduduk Mekah menyerah. Wa qadal muslimuna yahtifuna fi janabati Makkah wa aswatihim tashukku ananas sama, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka para sahabat kaum muslimin ya, di seluruh penjuru Mekah ya, menggaungkan takbir sampai ya, suara ini terdengar ya, di langit sana, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa tawajjaha Rasulullah SAW ilal haram ya. Kemudian Nabi menuju Masjidil Haram, wa amara bi tahtimil asnam al-masfufah haulaha, dan Nabi menyuruh para sahabat untuk menyingkirkan, menghancurkan, membuang patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Wa kana yushiru ilaiha wa huwa yaqul, dan Nabi sambil memegang tongkatnya dan menyentuhkan tongkatnya ke patung-patung tersebut, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, dan membaca firman Allah, telah datang kebenaran dan kebatilan akan hilang. Innal batila kana zahuqa, kebatilan benar-benar akan hilang. Wa ba'da an taharatil ka'batu minal asnam amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Bilalan an yu'addina fawqaha. Setelah Ka'bah steril, bersih dari patung-patung, Nabi menyuruh Bilal, Bilal adalah sahabat Nabi yang menjadi muadzinnya Nabi, yaitu orang yang disuruh adzan atau juga orang yang disuruh memanggil panggilan jihad. Jadi muadzin itu bukan sekedar adzan saja. Menyuruh Bilal untuk apa? Untuk adzan di atas Ka'bah.